Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan identifikasi produk jamu. Kita lihat di sini bahwa kalau kita bicara identifikasi ini artinya penentuan ya, penentuan atau penetapan identitas sesuatu. Ya, misalnya kita mau mengidentifikasi siapakah orang yang mendekati kalian. Artinya kan itu identifikasi ya, siapa ya, termasuk juga pada produk jamu ini. Jadi kita ingin tahu siapa kira-kira orang itu ya, atau siapa kalau kita sebatas produk jamu berarti adalah penentuan identitas atau sesuatu ya, baik itu senyawa internal ya, atau eksternal yang terdapat pada obat tradisional. Jadi kalian cari aja di internet, nggak ada pengertian ini ya, itu saya buat sendiri ya. Dalam artian kalau kita bicara identifikasi produk jamu berarti ingin mengetahui ya sesuatu yang ada di produk jamu tersebut ya. Kalau kita ingin tahu itu sebenarnya ranahnya bisa ingin tahu apa yang ada di dalam sana, atau kita ingin tahu apa yang mencemari di sana ya. Nah, ketika kita lihat di sini saya sudah klasifikasikan ada yang namanya senyawa internal. Internal ini memang dia berasal dari jamu tersebut. Artinya memang alami, dia ada di dalam produk jamu tersebut, ya. Tetapi ketika dia disebut eksternal, artinya kan yang dari luar ya, masuk ke dalam produk jamu tersebut. Nah, kita batasi di pembahasan hari ini berkaitan dengan BKO, bahan kimia obat. Ya, kalau kita bicara senyawa internal, pada pembahasan tentang standarisasi itu sudah ada, ya, itu adalah senyawa internal. Meskipun di sana ada juga senyawa eksternal, misalnya cemaran, itu kan dari luar datangnya. Ya, tetapi untuk identifikasi produk jamu ini dibatasi yang berkaitan dengan senyawa eksternal, yaitu BKO ya, bahan kimia obat. Ya, jadi kalau kita bicara identifikasi, kita ingin mengetahui siapa yang ada di sana. Nah, ketika bahasannya terkait dengan identifikasi produk jamu, maka kita ingin tahu pada pembahasan hari ini adalah seperti apa teknik identifikasi untuk produk jamu yang di dalamnya diduga mengandung bahan kimia obat, ya, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara identifikasi produk jamu ini maknanya bisa luas ya. Bisa jadi senyawa apa yang terkandung, bisa jadi bagaimana evaluasi dari produk tersebut secara fisik ya, bisa jadi juga apa yang mencemari di dalam sana. Jadi sebenarnya kalau kita bicara identifikasi itu luas maknanya. Tapi pada hari ini kita akan bahas terkait dengan BKO yang umumnya atau terkadang bisa ada dalam produk jamu ya. Kita lanjutkan ya, slide berikutnya. Kita lihat bahwa BPOM di sini masih menemukan peredaran produk obat tradisional ataupun suplemen kesehatan, termasuk juga kosmetika ini mengandung bahan kimia obat ya, atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Biasanya untuk obat tradisional itu memang yang menjadi sasaran dimasukkannya bahan kimia obat itu adalah jamu. Ya, kita tahu kan ada 3 ya, ada namanya fitofarmaka, itu paling atas ya. Ada namanya obat herbal terstandar, yang paling bawah ini jamu. Ya, fitofarmaka umumnya tidak atau jarang dicampur bahan kimia obat karena itu kan prosesnya panjang ya. Harus terstandarisasi, harus diuji ke hewan, diuji ke manusia. Biasanya produsen besar itu dia nggak mau aneh-aneh. Ya, dan karena biayanya sudah besar membuatnya. Kalau ternyata ditambah BKO itu fatal bagi mereka ya, artinya karena nilai setitik itu rusak susu sebelanga gitu istilahnya ya. Jadi mereka biasanya jarang mencari masalah ya. Nah, OHT juga sama. Kalau kita bicara OHT mungkin yang kalian kenal seperti tolak angin. Nah, mereka juga gak berani, itu kan punyanya sudah muncul ya. Mereka juga tidak berani biasanya untuk menambahkan bahan kimia obat yang berbahaya. Untuk apa gitu. Nah, grade yang paling bawah itu adalah jamu. Jamu ini biasanya izinnya lebih mudah, ya, karena memang dia di bawah dari grade fitofarmaka maupun obat herbal terstandar.
Dan biasanya memang untuk jamu ini banyak sekali pabriknya ya di Indonesia. Nah, jamu inilah yang agak rawan ya dicampur bahan kimia obat yang tidak diharapkan biasanya seperti itu. Selain itu sebenarnya ada juga suplemen kesehatan. Kalau suplemen ini dia izinnya sendiri. Jadi obat tradisional izinnya sendiri, suplemen kesehatan itu sendiri biasanya. Suplemen kesehatan itu mungkin kalian pernah lihat di mall-mall itu ada namanya, ini bisa digunakan untuk membantu permasalahan pada penyakit ini, itu suplemen. Ini mengandung vitamin C dosis tinggi, ini mengandung vitamin E dosis tinggi, itu biasanya arahnya ke suplemen biasanya ya. Selanjutnya ada juga pada kosmetika ya. Kosmetika ini biasanya ditambahkan hidroquinon ya, pemutih dia yang instan. Hidroquinon sebenarnya tidak masalah ketika itu memang diresepkan dan oleh dokter kulit, biasanya spesialis kulit. Tapi kalau hidroquinon itu ditambahkan ya pada produk kosmetik yang tidak seharusnya, nah itu jadi masalah akhirnya ya. Tapi hari ini kita terbatas ke jamu karena identifikasi produk jamu ya, padahal jamu itu kan obat tradisional juga ya, bagian dari fitofarmaka. Jamu itu kan ada fitofarmaka, obat herbal terstandar, lalu jamu. Tapi memang yang dibahas kenapa jamu, karena jamu yang agak rawan dia ya. Selanjutnya berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan selama Juli sampai September selama Covid kemarin ya, selama Covid itu ternyata menemukan 53 item ya produk obat tradisional yang ternyata ditambahkan bahan kimia obat di dalamnya ya. Kita tahu ya prinsip obat tradisional itu ya, dia khasiatnya tidak bisa langsung, harus digunakan secara kontinu terus menerus, paling tidak 2-3 hari, 4 hari, seminggu baru berasa khasiatnya. Dia nggak bisa sekali minum langsung seger gitu. Meskipun ada mungkin produk-produk ya, mungkin kalau kalian agak mual, kalian minum tolak angin, antangin, bisa hilang mualnya, itu nggak ada masalah begitu. Tapi untuk yang penyakit-penyakit tergolong berat, misalnya untuk hipertensi, untuk diabetes, itu tidak bisa seketika. Dia harus dipakai terus menerus, khasiatnya baru kita dapatkan. Atau obat pegalinu, jamu pegalinu, langsung diminum jamunya langsung sembuh. Nah itu kita patut bertanya gitu ya, jangan-jangan ini ya seperti itu ya, karena biasanya obat yang banyak, jamu yang banyak dicampuri bahan kimia obat itu adalah jamu untuk pegalinu ya, pelangsing, penggemuk badan ya, itu biasanya yang terus menerus ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Jadi ini baru saja dirilis BPOM ya di September 2021, memang sudah ketemu ya. Dan sebenarnya banyak ya, tidak cuma 53, banyak sekali. Dan yang mencari ke apotik itu juga banyak ya. Montalin ini terkenal dia di apotik ya, dicari terus, padahal sudah masuk list BPOM sejak beberapa tahun yang lalu bahwa itu mengandung BKO ya. Jadi beberapa waktu ini yang lagi tren itu adalah jamu yang dicampurkan efedrin dan pseudoefedrin ya. Ini kan sebenarnya untuk obat hidung tersumbat ya, efedrin ini, pseudoefedrin ya, biasanya ada di Rinos ya kalau yang baik itu. Kalau kita mungkin ada pseudoefedrin ini mungkin di obat-obat flu yang biasa kita beli ya. Jadi dalam jamu itu, jamunya diklaim ini bisa untuk obat COVID ya, obat COVID dia. Ternyata di dalamnya memang dicampuri efedrin dan pseudoefedrin, dan atau bisa salah satunya. Orang yang COVID itu kan agak sesek ya, agak itu, terus dikasih jamu yang mengandung ini, sesaknya tuh berkurang. Tapi kan biasanya orang tuh meminumnya terus menerus kan ya. Nah itu kan jadi masalah, karena efedrin maupun pseudoefedrin ini memang dia punya dampak terhadap jantung seseorang ya, jadi itu yang jadi masalah ya. Jadi dia kalau dipakai terus menerus pada dosis yang tidak terkontrol, itu akan menjadi masalah. Dan kira-kira kalau pada produk jamu dicampur itu pakai takaran tidak? Kayaknya nggak pakai takaran ya, ya kira-kira lah seginilah, masukkan, aduk, dibagi, masuk, nah kan kita tidak tahu. Jadi seperti itu
ya. Terus juga BKO yang sebelum-sebelumnya ini ada beberapa. Kita lihat di sini ada sildenafil sitrat, ini obat kuat ya. Makanya kayak merek Cobra kayak gitu-gitu ya mereknya ya biasanya. Terus macam-macam lah. Itu sudah ditarik BPOM. Tapi kalau kalian cari di pasar itu masih ada. Ya, kadang-kadang oknum yang menjual ya, ada yang menjual. Ya, terus turunannya tadalafil ini juga sama. Dexamethasone juga bisa dicampurkan. Ini biasanya obat pegel-pegel ya, dicampur dexamethasone, phenylbutazone sama pegel-pegel, allopurinol ya, jamu asam urat biasanya dicampur allopurinol ya, lalu prednison hampir sama dengan dexamethasone ya. Paracetamol juga biasanya untuk pegal linu ya, badan-badan pegel nggak enak badan ya, itu ditambah paracetamol ya. Ada acetosal ya, aspirin ya, terus natrium diklofenak obat nyeri juga. Furosemid ini obat hipertensi, itu juga ditambah ke jamu untuk hipertensi. Lalu ada sibutramin ini obat untuk diet ya, obat untuk diet. Jadi itu langsung sembuh kurus ya. Cuma dampaknya ya dia punya efek samping ya, karena dia itu mengganggu metabolisme ya pada penggunaan yang tidak sesuai. Kalau memang sesuai aturan dia tidak masalah. Artinya sibutramin ini memang biasa dipakai juga untuk terapi ya, tapi bukan untuk dicampurkan ke dalam produk jamu ya, begitu. Terus juga ada ciproheptadin, ini rasanya obat anti alergi ya, itu juga dicampur di situ. Dan tramadol obat nyeri ya, tapi sekarang masuk ke prekursor yang agak diperhatikan lagi oleh BPOM, jadi nggak bisa sembarangan. Kalau ada apotek jual tramadol tidak pakai resep, wah itu bisa siap-siap aja ketangkap polisi ya. Kalau 2 tahun yang lalu masih bisa ya, masih bisa gitu ya. Terus kita lihat, kalau kita bicara tentang analisis kimia secara umum, itu kan kita mengetahui ada namanya analisis kualitatif ya, ada namanya analisis kuantitatif ya. Ketika dia analisis kualitatif berarti dia mengetahui keberadaan, identifikasi, terus keaslian atau autentifikasi biasanya, dan juga determinasi ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara identifikasi ini arahnya ke kualitatif ya. Lalu ada namanya kuantitatif, penetapan kadar, jumlah, konsentrasi, dan banyaknya maupun total ya. Mungkin pernah praktikum ya, menetapkan kadar menggunakan spektro atau menggunakan volumetri ya, titrasi ya, itu berarti arahnya ke kuantitatif. Ada pernah praktikum melihat jaringan tumbuhan ya, identifikasi positif negatif hasilnya, itu arahnya ke kualitatif berarti ya. Jadi itu identifikasi memang lebih condong ke kualitatif biasanya, karena BPOM itu ketika mengecek ada, itu sudah jadi masalah ya. Dia tidak melihat berapa kadarnya, ada aja itu sudah jadi masalah ya, karena kan secara ideal itu tidak ada seharusnya. Saya paracetamol tiba-tiba ada di jamu, itu kan nggak mungkin ya, dari tanaman itu ada paracetamol tiba-tiba ya, seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita bicara identifikasi sebetulnya ada banyak metode, tapi yang hari ini saya bahas yang berkaitan dengan kromatografi, reaksi spesifik ya, dan menggunakan titrasi volumetri. Saya pun tidak membahas secara detail ya, karena ini sebenarnya ada mata kuliahnya sendiri. Paling tidak kita bisa menyinggung sedikit lah ya prinsip-prinsip kerjanya dan parameter apa yang harus dilihat ketika menggunakan analisis, teknik analisis yang saya sebutkan ini. Ya, kalau kromatografi kan prinsipnya adalah pemisahan. Ya, pemisahan. Biasanya prinsipnya itu partisi juga sama ya istilahnya. Adsorpsi dan partisi, biasanya dua itu. Ya, atau penyerapan dan pemisahan itu juga bisa ya. Dan kalau pada kromatografi itu biasanya dipakai adalah KLT dan KCKT. Kalau bahasa lainnya atau bahasa Inggrisnya TLC dan HPLC. Ya, jadi KLT ini nama lainnya TLC, kromatografi lapis tipis, nama lainnya thin layer kromatografi. Jadi itu bahasa Inggrisnya aja. Terus KCKT
kromatografi cair kinerja tinggi, nama lainnya high performance liquid chromatography. Jadi jangan sampai salah ya. Metodenya KCKT bukan HPLC. Itu sama aja. Ya sebenarnya sama aja keduanya itu. Metodenya KLT ini benar KLT, bukan TLC. Aku ada baca di buku TLC. Sebenarnya kan sama. Ya jadi jangan sampai kalian tertukar. Ini sama aja sebenarnya. Ya. Saya hanya menyebut istilah KCKT karena saya menyebutnya KLT sebelumnya. Ya. Oke. Kalau KLT berarti kita paham dia menggunakan fase diam plat. Pernah melakukan KLT pakai plat. Ya, fase diamnya plat. Kalau KCKT fase diamnya kolom. Dia kolom. Kolomnya itu seperti pulpen. Ya, kolomnya di dalamnya itu ada fase diamnya. Makanya kromatografi cair kinerja tinggi ini disebut kromatografi kolom. Ya, kalau KLT ini disebut kromatografi kertas atau planar atau 2 dimensi dia disebutnya. Ya, seperti itu. Terus kalau kita bicara menggunakan reaksi spesifik berarti ketika ditetesi dengan reaksi spesifik dia kalau warnanya berubah sesuai dengan warna kontrol positif maka hasilnya dianggap positif. Ya, kayak pakai reaksi. Ya. Lalu kalau kita menggunakan titrasi atau volumetri ini mungkin sudah pernah praktikum ya, titrasi, volumetri itu juga biasanya ada perubahan warna ataupun terbentuk suatu endapan parameternya. Jadi itu aja ya. Kita masuk sedikit ya. Ini salah satu contoh hasil analisis menggunakan KLT ya pada produk jamu yang diduga mengandung phenylbutazone, obat nyeri biasanya, paracetamol dan piroxicam. Ya, kita lihat di sini. Jadi pada analisis tersebut yang menjadi parameternya adalah nilai RF. Apabila nilai RF-nya sama, berarti orangnya sama, senyawanya sama. Ya, kita lihat phenylbutazone keluar pada nilai RF 0,67, paracetamol 0,63, piroxicam 0,53. Apabila ada yang keluar bercak pada posisi tersebut, itu berarti ada orang itu atau senyawa itu ada. Ya, kita lihat pada sampel yang pertama, oh ternyata ada bercak di 0,62. Biasanya kan dia satu angka di belakang koma ya. Oh 0,63 ada. Oh berarti diduga ada ya si paracetamol. Pada sampel kedua 0,54, oh ada ini ya 0,53. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau menggunakan KLT itu prinsipnya adalah apabila nilai RF-nya sama, maka itu senyawa yang sama. Dengan catatan menggunakan fase diam yang sama dan fase gerak yang sama. Jadi biasanya dalam satu plat yang sama ditotolkan. Ini kontrol positif, ini jamu A, jamu B, jamu C, jamu D. Terus di KLT dilihat jamu mana yang nilai RF-nya sama. Oh jamu nomor A sama nomor E, berarti dua itu yang diduga mengandung paracetamol. Ya, jadi parameternya kalau KLT apa? Nilai RF. Ya, dengan catatan ya pada kondisi yang sama. Artinya fase diam sama, fase gerak sama. Ya, antara kontrol positif dengan sampel. Jangan sampai RF-nya sama, ternyata bukan pada fase gerak yang sama. Termasuk juga ketika kita melihat dia di bawah sinar UV itu pada lambda yang sama. Kan ada lampu UV ya. Ada 254 sama 366. Nah, harusnya sama. Jangan sampai RF-nya kontrol positif 0,6 dibaca pada 366. Yang kontrol yang sampel juga sama RF-nya, tapi membacanya pada 254. Itu nggak bisa. Ya, harus sama. Ya, seperti itu. Ini contoh yang KLT. Sekarang kita lihat ya. Ini juga KLT ya, penampakannya bisa dilihat bahwa ada fase gerak A, B, C dan kalian lihat aja ya yang sama dengan kontrol positif. Ya, kalau sama dengan kontrol positif berarti diduga ada senyawa BKO. Ya, kontrol positifnya adalah BKO-nya. Ya, jadi nilai RF biasanya. Atau kalau kita belum bisa menghitung nilai RF itu biasanya kalau posisinya sama, bercaknya ya udah itu sama berarti.
ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ketika menggunakan KCKT atau HPLC. Itu parameternya adalah waktu retensi. Ya. Kalau AUC luas area itu biasanya parameter untuk kadar. Untuk kadar biasanya. Ya. Ini juga dengan catatan ya, fase geraknya sama, fase diamnya sama, termasuk juga kecepatan elusinya juga sama biasanya. Ya. Jadi antara kontrol positif dengan sampel yang diuji, apabila nilai waktu retensinya sama, maka senyawanya sama. Ya, itu adalah prinsip dari KCKT. Jadi kalau mau identifikasi, dia dimasukkan ke alat, yang sampel dicek, keluar kan nanti banyak ya, kayak rumput-rumput. Sudah, kontrol positifnya juga dicek, keluar, karena kontrol positif cuma satu senyawa, akan keluar satu aja. Nah, dilihat RF-nya berapa, waktu retensinya berapa. Oh, 3 menit 3,5 misalnya, satuannya kan menit. Di jamu tadi, oh dari sekian banyak itu ada satu yang tinggi sekali dengan posisi yang sama dengan kontrol positif. Artinya itu ada BKO di dalamnya. Ya, persis ya, seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini, kalau kalian melihat ada tabel ini, maka ketika ditanya yang mana, sampel manakah yang mengandung piroksikam? Sampel nomor 2 ya, karena waktunya sama. Ya, jadi itu. Jangan melihat ininya, hati-hati kalau di sini nanti sama. Ada yang sama nanti salah pilih nanti. Ya, seperti itu. Ya, tolong diperhatikan ya, termasuk konsentrasi ini bukan ya. Kalau untuk identifikasi itu fokus ke waktu retensi. Ya, kalau itu menggunakan KCKT. Nah, kalau yang ini kita lihat, ini identifikasi antalgin ya. Dia menggunakan reaksi ya. Kita lihat saja standar antalginnya. Ini warnanya ungu ya, purple-nya ya. Purple ini ungu, terus endapannya kita lihat warnanya ada putih-putihnya ya. Nanti dilihat aja. Ini adalah sampelnya. Yang persis itu berarti terkandung senyawa itu. Ya, jadi ada kontra positif, ada yang dianalisisnya. Ya, seperti itu. Terus kita lihat ini adalah yang menggunakan reaksi warna ya, hasil penambahan dengan NaOH 0,1 N menunjukkan positif mengandung phenolphthalein ya. Dia biasanya ada berubah warna ya, merah violet ya. Jadi seperti ini. Kalau warnanya sama, maka itu positif hasilnya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan identifikasi produk jamu.